Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Damayanti, kelas 5 NE Prodi PGSD, akan buat tugas berkas storytelling cerita tentang Nyi Jompong. Pada zaman penjajahan kolonial Belanda, di sebuah perkampungan di wilayah Cibaliung terdapat seorang gadis yang sangat cantik. Dia memiliki paras yang sangat cantik jelita, sebut bernama Nyi Jompong. Kecantikan Nyi Jompong terkenal ke seantero jagat Banten bagian selatan. Dengan kecantikannya, Nyi Jompong selalu mendapat pujian dan sanjungan dari orang sekitar, terutama para pemuda-pemuda di sana. Memiliki senyuman yang khas membuat setiap pemuda yang melihatnya terpukau melihat kecantikan Nyi Jompong. Saat itu, ayahnya memanggilnya dengan sebutan Nyai, Nyai, terdengar oleh Nyi Jompong. Seolah itu Nyi Jompong menjawab panggilan dari ayahnya dengan bahasa Sunda. Kah, aya priyoginan Pak? Nyi, dinten ieu Nyai teu kedah ka sawah, tintah ayahnya. Nyi Jompong tampak kebingungan karena biasanya dia setiap hari selalu ikut membantu ayah dan ibunya di sawah. Nyi Jompong berkata, "Bab aya naon, Nyai teu kedah ngiring ka sawah." Dengan begitu, bapaknya menjawab, "Jadi, Nyai teu kenging milu ka sawah. Nyai, dinten ieu nutu pare wae." Dari situlah Nyi Jompong paham kenapa dia tidak diperbolehkan untuk ikut ke sawah bersama orang tuanya. Langsunglah kedua orang tuanya berangkat ke sawah. Sedangkan Nyi Jompong mulai mempersiapkan pekerjaannya. "Hai kau penjilat sialan!" Serdadu itu menoleh dan meludah di hadapan Ciriwis. "Oh, kau mau jadi pahlawan rupanya," ujarnya sambil tertawa. Tangan keras Ciriwis terlanjur mengenai muka serdadu Belanda tersebut sehingga ia tersungkur tak berdaya. Akhirnya Ciriwis berkata kepada mereka, "Kau berani-beraninya mengganggu bunga desa yang akan menjadi istriku." Menyadari salah satu serdadunya ada yang terjatuh, maka para prajurit itu mengeroyok Ciriwis. "Sudahlah, kalian pergi saja. Katakan pada atasan kalian yang pernah bermimpi bisa mengalahkanku," ancam Ciriwis. Akhirnya mereka pergi meninggalkan kampung tersebut. Begitu genting keadaan kampung hari itu, sedangkan Nyi Jompong tidak berani keluar rumah sampai kedua orang tuanya datang. Tentu saja ibunya tahu putrinya sudah mengalami sesuatu karena terlihat dari raut wajahnya. "Aya naon, Nyai katinggal itu tenang?" Akhirnya Nyi Jompong menundukkan wajah. "Aya naon, Nyai?" Ibu bertanya kembali. "Tadi aya tuan Belanda ngacak-ngacak kampung," jawab Nyi Jompong dengan terbata-bata. Ayahnya terdiam dan hanya menarik napas panjang, karena dia pun telah menyadari ketika dia masuk kampung banyak para gadis yang menangis. Keluarga Nyi Jompong dan penduduk kampung dihina, dihantui rasa takut, hingga waktu malam terasa begitu lama. Tersiarlah sebuah warna seorang pemuda telah meninggal dengan lubang peluru di kepalanya. Semua penduduk desa menyadari bahwa yang tertembak adalah Ciriwis, seorang pemuda yang kemarin mengalahkan semua serdadu Belanda, dan semua menyimpulkan bahwa yang melakukan pembunuhan itu adalah orang Belanda karena mereka yang memiliki senapan pada saat itu. Selang beberapa waktu, kemudian datang seorang laki-laki berkuda dengan beberapa pahlawannya. Lain yang tidak bukan adalah Tuan Besar Belanda. "Hai penduduk kampung, aku tahu di sini ada seorang wanita yang cantik jelita," Tuan Besar berkata tanpa turun dari kudanya. Semua penduduk tidak ada yang menyahut. Mereka hanya melirik kepada Nyi Jompong yang saat itu berdiri dan merasa ketakutan. "Kau Nyai," Tuan Besar menunjuk kepada Nyi Jompong sambil turun dari kuda dan beranjak menemui Nyi Jompong, sedang Nyi Jompong menunduk sambil memegang erat kedua orang tuanya. "Nyi, maukah Nyai menjadi istriku?" Tuan Besar Belanda berkata dengan tegas, sementara Nyi Jompong makin ketakutan. "Tuan Besar, hampunten, permintaan Tuan tidak dapat saya penuhi," tegas ayahnya yang dihantui ketakutan. Tuan Besar menahan amarahnya dan masih coba berkata, "Nyai, jika Nyai menjadi istri saya, maka saya akan hidup bahagia." Tapi Nyi Jompong tidak menjawab. Rasa takut benar-benar bersarang di jiwanya. "Baiklah, jika lamaran saya ditolak, saya terima itu," Tuan Besar berkata sambil tersenyum sinis dan meninggalkan perkampungan. "Pak, Nyai bade ka sawah,"
bade ngala tutut, tutur Nyai Jompong. Berangkatlah Nyai Jompong menuju sawah untuk mengambil tutut. Dia membawa boboko dan parang. Nyai Jompong mengumpulkan banyak tutut dengan membersihkan terlebih dahulu bagian belakang tutut tersebut, sebelum ia memasukkan ke dalam bobokonya. Karena hari itu telah mulai senja, Nyai Jompong beranjak pulang dengan membawa barang-barangnya. Di tengah perjalanan, ia putuskan untuk mandi terlebih dahulu tanpa pernah ia sadari ada yang mengikutinya. Kemudian Nyi Jompong menyadari ada yang mengikutinya, sehingga akhirnya dia putuskan untuk cepat-cepat menyelesaikan mandi dan bergegas pulang. Nalurinya benar, tiba-tiba terlihatlah seorang pria berkuda dengan tali tambang yang besar dan dilengkapi dengan sebuah senapan. Pria itu tidak lain adalah Tuan Besar Belanda. Menyadari adanya bahaya besar, Nyi Jompong berlari dengan terus dikejar oleh Tuan sambil tertawa puas sehingga jatuhlah parang dan bobokonya yang berisi tutut yang sudah tak berekor. Akhirnya Nyi Jompong tersebut pada sebuah jurang. Akhirnya Nyi Jompong tersudut pada sebuah jurang yang curam. Nyi Jompong tersudut pada sebuah jurang yang sangat curam. Demi mempertahankan kehormatannya, Nyi Jompong menjatuhkan diri di Curug Lewi Hasupan. Walau demikian, Tuan Belanda masih tetap saja mengejar Nyi Jompong. Nyi Jompong pun terus berlari. Akhirnya Nyi Jompong menjatuhkan diri lagi di Lewi Arit. Karena terus dikejar, Nyi Jompong menjatuhkan diri lagi di Lewi Boboko. Tetapi Tuan Belanda belum juga menyerah dan akhirnya Nyi Jompong menjatuhkan diri ke curug lagi dan akhirnya meninggal. Yang curug tersebut sekarang disebut Curug Nyi Jompong. Curug dalam bahasa Indonesia tersebut yaitu disebut dengan sebutan air terjun. Jadi, kesimpulan dari cerita Nyi Jompong adalah Nyi Jompong adalah seorang anak tunggal yang sangat baik dan patuh kepada kedua orang tuanya, serta dia memiliki sifat sopan santun dan rendah hati dan tidak sombong walaupun dia memiliki paras yang sangat cantik dan banyak sekali perempuan di daerahnya itu merasa iri kepadanya karena mempunyai kecantikan yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Karena Nyi Jompong adalah seorang putri desa, maka dengan kecantikannya menjadikan ia terbunuh yang tragis dan akhirnya menjadi bagian dari cerita yang ada di Pandeglang, yaitu disebut dengan Nyi Jompong. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.